25 years in my life, it's still I'm trying to get out the great big hill of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that this whole world was made of this brotherhood of man, or for whatever that means. And so I got you sometimes when I'm lying in bed, just getting alive what's in my head. And now I'm feeling a little peculiar. And so I wake in the morning and step outside, and I take a deep breath and I get real high. And I scream at the top of my lungs, say, what's going on? 25 years in my life, it's still I'm trying to get up that great big hill of hope for a destination. Kita ketemu lagi di acara Inspirasi Jalanan, sebuah acara yang menginspirasi dengan bintang-bintang tamu yang juga menginspirasi. Contohnya Rivi yang suaranya menggelegar. Dan, tepuk tangan kayak buat Udah bagus, Rivi bagus! Tapi dia sibuk banget deh. Iya, ngapain Baca sih? komik. Komik apaan? Komik apa tuh? Pada baca komik nggak? Baca. Baca. Ini acara udah mulai. Nonton film kartun nggak? Anak kamu udah gede, Nonton, masih nonton loh. nonton. Tahu nggak? Ibunya juga nonton. Gue nonton Apa sama anak ini? gue. Apa? Uh, Kartun How apa? You Train Your Dragon. Iya, yang Ya bikin kan? tahu? Ya orang bule lah. Filmnya? Orang Amerika. DreamWorks. Iya, DreamWorks. Betul ya, nonton film ini. Ya kan? Siapa karakternya? Nih, Si naganya siapa? Toothless. Ininya? Hiccup. Kok tahu sih? Ya iya, gue nonton di bioskop. Oke. Terus Filmnya, kenapa? filmnya terkenal banget, box office. Tapi ini kan komiknya nih. Yang bikin tahu siapa? Ya orang bule lah, orang Amerika maksudnya. Nah. Nah, kenapa sih? Salah, justru itu kenapa tadi gua agak nggak terlalu memperhatikan lagu. Eh? Karena gua takjub, ternyata yang bikin komik ini adalah anak Indonesia. Sadar. Masa sih? Anak bangsa, Siapa oke. yang ngomong? Anak bangsa. Anak bangsa, namanya adalah Iwan Nazif. Wow, beneran? Beneran. Nih ya, aku liatin di sini ya. Iwan Gila, Nazif. keren banget. Makanya, nih ya, nih lihat nih. Nih, skripnya memang bule. Simon Furman. Pensil Iwan Nazif. Jadi, Maksudnya dari awal gambar tuh dia yang bikin. yang sketch ya? Betul, termasuk inks yang ngewarnain Iwan Nazif juga. Heeh. With Bambus Giorgio dari luar. Dari luar. Jadi ini Ih, keren banget. karya anak bangsa Indonesia. Jangan salah. Berarti dia menginspirasi juga kan? Ya banget lah. Bisa kita undang gitu? Udah janjian. Udah Karena janjian. gua dikasih sebetulnya buku ini sama beberapa komik karya dia lainnya. Termasuk ini nih, Si Buta dari Gua Wah, Hantu. itu salah satu favorit gue juga tuh. Ya, harusnya nggak jauh lagi si janjian di depan sih. Oh iya? Keren kan? Keren. Nah tuh, Iwan tuh. Ini, wah harus banyak Iwan, nanya deh Iwan. kalian. Oh ya. itu tuh yang lagi itu ya? Iya, Pak De, Penasaran, jemput penasaran. Pak De. Aku Nat, pindah. lu sini. Iya. Itu ya Nat ya? Nah, itu tuh. Keren nih, anakku harus banyak ketemu sama dia. Selamat malam teman-teman buat Iwan Nazif. My brother. Halo, bro. Keren. Asik nih. Pak De, udah datang Berangkat. tamu kita. Berangkat Pak De. Oke bro. Oke, bro. Oke, sekarang udah ada sama kami di sini di bisnya Inspirasi Jalanan. Ada orang di belakang gambar keren komik ini ya. Di-hire sama DreamWorks. DreamWorks itu Oh, iya. yang banyak bikin film Animasi. animasi ya? Animasi ya. Ya. Gila. Nah, Saingannya Disney lah. ya benar. Dan kalau komiknya yang bikin ini anak bangsa Iwan Nazif. Keren. Nggak percaya ini asalnya. Nggak percaya. Kebetulan aja sih. Iya. Wah, merendah. Tapi gini ya, kamu tinggal di mana sih sekarang? Tinggal di Jakarta. Di Jakarta. Oke. Iya. Gimana ceritanya sampai perusahaan sebesar DreamWorks ngajakin kamu untuk bikin komiknya? Sebenarnya kan kalau komik
How to Train Your Dragon itu kan sebenarnya film animasi. Sudah ada filmnya kan? Pak, santai aja. Mau kemana sih, Tapi Pak? diambil orang. Soalnya komputer dia. Kan perusahaan apa? Sebenarnya film animasi yang terkenal kan. Nah, terus ada publisher Titan. Titan Comics, Titan Comics. Dia kayaknya beli license-nya dari DreamWorks gitu. Oke. Kerja sama DreamWorks buat bikin komiknya karena hype yang tinggi dari animasinya sendiri gitu. Jadi kebetulan nih saya dapat kesempatan buat bikin versi komiknya. Jadi di hire sama DreamWorks apa Titans? Titan, tapi Titan itu memang kerja sama DreamWorks soalnya Oke. QC-nya itu langsung dari DreamWorks Ya, sendiri. tetap aksesnya tetap dari DreamWorks juga gitu Iya, kan. pasti, ya. Tapi kan orang yang bekerja sebagai komikus di dunia banyak sekali. Kok bisa kamu banyak. yang terpilih? Nah itu gitu? dia. Jompa jampenya apa? Ada pakai susu kah atau apa gitu? Mungkin karena saya ganteng. Nah, kalau itu mulai bisa, sekarang bisa, sih. bisa. Kok bisa sih? Iya, kebetulan aja. Mungkin lolos seleksi dari beberapa orang. Oh jadi soalnya kan kalau apply memang juga? nggak jadi gini, kalau saya ini kebetulan lolosnya itu saya kan masuk agensi di Amerika, nama agensinya itu Glass House Graphic gitu. Wow. Nah, agensi itu ya mewadahi semua artis-artis lah di dunia. Oke. Nah, kebetulan pas ada project ini ya kayak pitching kan. Oke. Kita kirim sampel gambar terus dipilih sama di pihak DreamWorks sana siapa yang bakal bikin ini. Nah, kebetulan saya yang dapat. Oke, tapi sebentar. Keren. Untuk masuk ke agensi itu kan nggak mudah. Bagaimana bakat kamu tercium sama si agensi itu? Waktu itu bikin apa kamu? Sebelumnya karena saya apply dulu ke agensi itu dari Taunya dari itu. mana sih agensi itu? Dari media sosial, Oh. dari Oke. internet lah, Oh. dari DeviantArt segala macam gitu. Kebetulan saya apply dan masuk gitu di situ. Oke. Ini kan Wah. skrip orang lain, pensil Ya. sama ink dia, Oh. color Kalau orang lain. penciler itu sketcher, yang bikin Penciler sketch. itu kalau di film direktornya, sutradaranya. Jadi dari skrip turunlah ke penciler. Nih Kakak Opi nih. Oh gitu. Jadi awalnya begini kan, Iya. ini yang dibikin Oke. sama Iwan. Nah, ini Kemudian pensil. diwarnai. Nah, kemudian tadi aku lihat ada sebentar ya. Jadi ada yang nih, ini gambarnya Iwan masih berupa pensil. Pensil. Ya. Setelah diwarnai menjadi seperti ini. Tuh, ya. Oke. Nah, terus ini kan perusahaannya kan di luar negeri, di Amerika. Iya. Kamu tinggal di Indonesia. Nah, Iya. Cara kerjanya bagaimana ini? Kamu nggak tinggal di sana jadinya kan? Tetap kerjaan di sini Ya, kan? thanks to internet lah kan. Oh, oke. Semuanya online kan. Kamu gambar di sini, Ya. terus kirim dulu aksesnya dulu gitu. Ya approval. kalau kebetulan pas ngerjain ini saya masih ngerjain manual gambar. Jadi gambar dulu, sket, pensil, terus ditinta manual, di di scan kertas. di kertas. Ya Ya ampun. ampun. Iya. Di Terus scan, dikirim. di scan hasil scanannya, filenya dikirim ke sana ke publishernya gitu. Ya ampun. Dari sana terus dia kirim lagi file itu ke coloringnya, colorist, colorisnya yang warna. Dari colorist itu terus dikirim lagi dari lettering yang bikin teksnya. Ya, Jadi gitu waktu itu prosesnya. berapa lama prosesnya bikin book 1, book 2 ini tuh? Satu buku itu deadline-nya itu 1,5 bulan waktu itu. Oh iya. 40 halaman waktu itu. Oke. Oh 40 halaman 1,5 bulan. Ya, nah, yang Itu baru buat saya ya, maksudnya buat pensilernya Buat aja. pensilernya Dan aja. inker, saya kebetulan pensiler dan inker. Nanti coloring tambah lagi waktunya. Tapi nggak boleh lama-lama juga, makanya kerjanya itu sebenarnya sih paralel. Saya kirim langsung dikerjain, saya siap berapa halaman langsung kirim, terus dia langsung warna gitu, biar cepet gitu prosesnya. kalau komikus dibayar per halaman atau per project sih? Nah, Ada dua, ada per project, ada per halaman gitu. kalau buat ini, Saya per halaman gitu. oh per halaman. Wah lumayan kayaknya ya. Lumayan. Per halaman. Lumayan lah buat Nah makan. masalahnya gini, kamu ini orang Indonesia asli, ya. Tapi kamu menggambarkan cerita di Viking. Ya, Memang ada skrip, betul ada skrip. Tapi Iya. bagaimanapun skrip itu baru berupa tulisan dan Iya. ini adalah pengembangan dari imajinasi, Imajinasi. kamu. imajinasi Bagaimana sendiri. kamu bisa menangkap? Oke, ini adalah desa Viking, gitu loh. Kebetulan karena ini ada filmnya, saya tinggal Oh, cari iya, referensi iya, dari iya. filmnya aja. Biarpun nanti akhirnya saya tambah-tambahin sendiri juga. Ya, tapi yang penting dasarnya udah ada gitu. Kira-kira bangunan Viking yang di film ini kayak gini nih. Saya tinggal nambah-nambahin. Malah ada di halaman berapa itu saya bikin itu karena desa Vikingnya kan gitu tuh. Saya bikin rumah bagonjong tuh di dalam. Rumah Bagonyo tuh rumah pandang Rumah kan? adat. Rumah adat. Kamu selipin pesan-pesan Indonesia. Oke, kalau tadi dia menggambar desa Viking karena pernah ada filmnya.
Jadi udah dapat referensi secara visual. Terus imajinasinya diperluas Betul. lagi dengan rumah Bagonjong. Kalau ini si Buta dari Gua Hantu kan nggak ada. Nah, Ini bener-bener imajinasi Iwan. Ya. Kita Bukan. pengen tahu. Bukan juga. dari kreatornya sendiri. Kan ini kan meneruskan dari Pak Ganes Pak TH. Ganes. Ya. Oke. Tapi ini asli Indonesia loh. Ya, tapi ya. yang Pak Ganes kan tahun 80-an Oh, udah iya. selesai kata kasarnya. Iya. Sekarang gambarnya seperti Komik Indonesia. komik Indonesia zaman komik zaman Udah, sekarang ya, gitu udah kan berubah. ya. Oke. Nah, pasti penasaran seperti apa proses kreatifnya. Ya. Harus terus nonton Inspirasi Jalan. Karena kenapa? Albert Einstein pernah bilang bahwa creativity is contagious. Ya, kreativitas itu Menular. menular. So pass it on. Dan Iwan tidak akan dengan segan-segan menularkan kreativitas. Asik. Ya, di Insya acara Allah. Inspirasi Jalanan. Gambanglah bunga karawitan, si membarian ditarikan di desa dusun Ranah Minang. Gambanglah bunga karawitan, si membarian ditarikan di desa dusun Ranah Minang. Ugo Akbar sumarakan cuy, pusaka Minang, Ranah Pagaruyan. Di pasut siang malam, tak bayang-bayang umanan gadang. Kambanglah bunga parawitan, si membarian ditarikan di desa dusun Ranah Minang. Gambanglah bunga parawitan, si membarian ditarikan di desa dusun Ranah Minang. Onde mande. Tambua. Tambua dia. Rendang. Jadi Iwan Naizif ini adalah seorang komikus anak bangsa Indonesia yang karyanya udah Dari mana ya? mendunia. Dan dia suka menyelipkan hal-hal yang berbau Indonesia. Oke. Iya. Nah, terus juga kamu memasukkan si Buta dari Gua Hantu ya? Ya di sini. Coba lihat. Keren. Jadi ada subliminal message. Nah, Nih, di sini. ini adalah komik masih yang sama ya, How to Train Your Tapi, Dragons. Tapi kalau misalnya jeli, kita bisa melihat ini ada si Buta dari Gua Hantu Nah, ini mata malaikat dan si musuhnya. Mata Malaikat. Oh. Dan ya, ini kan kecil, ada yang gedenya. Nah. Ini yang bikinnya juga Iwan. Iya. Jadi nggak nyangka gitu waktu masukin ini saya belum bikin ini. Nggak Oh, nyangka gitu. ternyata bikin benerannya. Setelah itu baru bikin si Iya. Buta. Mestakum, semesta mendukung. Oh, Ya. iya. Ini baru sekilas baca ini, ya sekilas baru baca ini, flashback langsung ke 30 tahun yang lalu, Pi. Lo udah baca ini? Ketika zaman gua SD, ini adalah salah satu ya bacaan Favorit. wajib. Oh, Si Buta dari gitu. Gua Hantu dulu ada Panji Tengkorak, ada Gundala, Gundala, ada bukan. Godam, Iya. ada Maza. Iya, Zaman keemasan komik Indonesia. Iya. Luar biasa. Si Petruk Gareng, dagelan Petruk Gareng Tatang S. Ya. R.A. Kosasi boleh ke R.A. rumah Kosasi. saya, mari kita ngobrol soal wayang. Wah, Asik. Teguh Santosa. Iya, Oh, Teguh I love Santosa. him. Ya, Urip. siapa tuh? Urip, komikus wayang juga itu zaman Oh dulu. iya. Jadi bukan hanya R.A. Kosasi, di rumah lumayan banyak, Pi. Aku yang pecinta. Oh, iya? Pecinta komik-komik Indonesia. Nah. Asterix Asterix Obelix. Obelix. Baca itu dulu. Wah, Apa tuh? itu sangat terpengaruh ke gambar saya. Yang Asterix. Asterix Obelix. Oh, oke. Nah, Asterix, Smurf, Johan and Pierre kebetulan Louis. saya itu di masa itu kan, jadi gambar ini banyak terpengaruh sama komik-komik Eropa gitu. Nah, memang kalau jadi komikus, memang kamu harus seneng baca komik.
Kebetulan memang suka baca komik. Kebetulan memang suka baca komik. Kalau bisa iya. Kalau bisa iya ya. Ya biar maksudnya referensinya banyak. Iya, biar referensinya. Apakah memang dari kecil sudah tahu mau jadi komikus atau gimana sih? Apa hobi? Kebetulan saya orang yang nggak jelas waktu dulu. Tapi saya suka gambar di mana Oh, aja oke. gitu, Suka di gambar. belakang buku, di tembok segala macam deh. Tapi nggak tahu mau jadi apanya, nggak tahu. Cuman yang pasti yang berhubungan dengan gambar-gambar aja sih. Tapi pernah kuliah desain Saya atau akhirnya kuliah Kuliah. di Institut Teknologi Nasional, Institut ITENAS. Teknologi Oh, jadi Nasional. Arsitek. Loh? Hah? Arsitek. Ngambil arsitek. Kelar. Hah? Kelar. Selesai dong. Jadi kamu sebetulnya arsitek. Tapi nggak cum laude. Arsitek sebetulnya ya. Loh, arsitek tapi kemudian jadi komikus. Ini gimana Iya, ceritanya? ternyata passion saya di sini. Oh. Jadi kalau saya kerja sesuai hobi, saya kerja nggak ngerasa nggak kerja gitu. Benar. Makanya sering Benar. yang banyak yang bilang kan, wah lu kapan kerjanya gambar mulu gitu. Iya. Soalnya nggak, terus yang paling asiknya kalau kerja sesuai hobi, apabila udah keluar komiknya kayak gini, itu kebahagiaannya itu susah diukur gitu kan. Betul. Kita bisa lihat gambar kita sendiri gitu kan. Iya. Ada nama sendiri gitu. Sama Kerja yang juga- paling menyenangkan hobi yang dibayar ya kan? Kayak Betul, penulis, betul. kayak penulis juga sama kan apa bengong terus, gitu, melamun terus. Nah. Lu melamun terus sih kapan bikin tulisannya? Ini gitu. lagi kerja Iya. sebetulnya. Nih gini Wan, anak gua seneng banget gambar. Oke. Yes. Di rumah pasti tiap hari menggambar. Ya gambar anak-anak lah seperti Iya. gimana ya. Masih gua nggak mau mengarahkan dia masuk kelas dan gimana. Biar gambar disuruh imajinasi aja dulu. Gitu, benar. Gitu nggak sih? Apa harus Atau- kursus? Oh, Kursus lebih baik, cuman kalau misalnya memang, tapi buat awal sih nggak apa-apa gambar-gambar. Aku nggak pernah kursus Oke. kok. Oh, nggak tuh, pernah kan. kursus ya? Makanya aku sih awal nggak mau mengarahkan dia harus ikutan kursus gimana. Jadi Ya. sok aja gambar Bebas sebanyak-banyaknya aja, aja soalnya dulu. kita belum tahu juga dia tuh nanti arahnya akan kemana. Kan bisa macam-macam ya. Sekarang kan banyaknya manga, terus ada yang realistik segala macam gitu. Oh, jadi maksudnya biar Kalau nemuin komik- karakter sendiri dulu Iya, gitu? dia sukanya kemana, baru Oh, nanti. Nah pertanyaannya gini, bisa nggak hidup dari gambar? Dari jadi seorang komikus bisa nggak sih? Jadi sebuah profesi yang menjanjikan. Dari pengalaman saya sih bisa banget gitu. Ya karena di DreamWorks. Kalau di Iya. Indonesia, komikus Buat- Indonesia, Buat sekarang bisa banget. Sudah bisa. Oh, iya. Nah, tapi memang udah terjadi pergeseran dari industrinya, dari industri komik cetak mungkin sekarang udah ke Manual ya. industri digital, online, digital. komik online, aplikasi Dan komik. itu gitu. peminatnya masih banyak. Banyak sekali, dan itu engagementnya tinggi sekali gitu, engagement yang digital. yang digital. Kalau yang manual, komik-komik buku gini masih. Komik fisik masih banyak, cuman ya mungkin karena kalau di digital itu kan komik online itu kan gratis. Tapi Jadi ada bacanya juga lah yang gratis. bayar. Ya kebanyakan gratis dan itu juga kualitasnya itu juga bagus. Oke. Iya. Tapi kalau komik fisik kan harus beli juga ya. Tapi memang beda kan Kalau lu experience-nya suka baca apa? komik Tetep fisik sama gua itu. juga Senang baca, kan senang suka. kalau Saya digital. juga. Baca kayak gini kan? Banget. Ada rasa nostalgia romantisme ketika membuka halaman demi Dan ada halaman. ritual-ritualnya. Betul, ya betul. kan? Nah terus kalau misalnya komik digital digratisin, how do you make money? Iya, that's the thing. Apakah ini kemudian jadi ancaman secara penghasilan? Enggak juga, soalnya kalau memang udah loyal dia akan mau membeli komiknya secara fisik juga. Seperti yang sekarang si Buta dari Guantu ini kan kita dari Bumi Langit kan pertama kali ngegratisin di Facebook. Oh, Ya gitu. kan ternyata animo masyarakat tinggi gitu buat komik fisiknya. Memiliki. Mereka mau beli gitu. Oke. Kalau Iwan sendiri punya karakter ciptaan kamu nggak? Ya. Nah, kebetulan ada. Doraemon ya? Bukan, namanya Wayang Unyu. Jadi Wayang kalau main Unyu. Facebook kan ada stiker. Nah, itu tuh ada Wayang Unyu nama stikernya. Unyu. Wayang tapi versi anak-anak. Oke. Nah, itu dulu tempat nomor 1 dulu di Facebook stiker itu. Nah, Oke. kemarin Oh, saya iya? baru selesai, baru keluar bikin perangko edisi khusus. Ada Oke. 2000 eksemplar. Si gitu. Wayang Unyu itu dibikin perangko? Ya, dibikin Weh, perangko. keren. Kemarin baru launching di Four Nation-nya di Bali gitu. Oh, oke. Sayangnya saya nggak bawa lagi itu. Oh, gitu. Nggak bawa perangkonya. Itu Iya, itu komik strip atau bentuknya apa sih? Enggak, itu bukan komik. Tapi Apa? baru kayak stiker gitu. Tapi nantinya kan saya bikin komik dari situ. Bentar. Lu nih berdua bajunya kotak-kotak gini bareng gini. Janjian Belinya apa? bareng, Hah? belinya Hah? bareng. Apa karena ini nih
ada yang mau menikah setelah keluar dari penjara? Sebetulnya kita pengen bodinya kotak-kotak. Woi, Cuman nggak Jojo, mampu. Jojo. Jadi bajunya kotak-kotak ya? Jadi Nggak, tapi bener. sebelum Jojo udah ada ini. Oh, berarti Jojo ngikutin ini Ini ya? mungkin baca ini dulu. Kenapa? Ngomong-ngomong baju kotak-kotak udah berapa apaan sih? Karena baju yang gua pakai ini ya. Tumben gitu loh. Nih baju yang gua pakai nih, baju ini terus kaos dalam. Heeh. Terus ini tas nih, tas saya nih ya. Ya. Ini karya anak bangsa juga. Oh ya? Ah, masa sih? Oh tahayu sih. Emangnya kita ngomongin mistis. Bener dan gue sih udah janjian juga sama dia. Namanya Rizky Yanuar. Oke. Temen sejak gue SMA. Dia yang produce Yes, ini. yes, dia yang bikin Cowok. semua. Cowok. Oh ya? Dulu namanya Oval Riches, sekarang terkenal dengan nama SCH. Jadi bukan Rizky, namanya Ova Rizky. Bukan, itu brandnya. Oh, bad brandnya. Dan gue tahu dari sejak awal membangun bisnis sampai sekarang bisa dibilang yang terbesar di Indonesia. Oh iya? Anak bangsa yang membanggakan. Luar Harusnya biasa. sih di depan sih. Keren. Anak Bandung, kuliah anak Bandung, ini anak Bukit Tinggi itu anak Bandung. Oh, temen lu kan? Emang sama? Teman sekasur, sedompet. Temen sekasur. Nah tuh Rizky tuh. Pade tuh, yang tinggi tuh. Oke, bro. Jadi ya emang sih tantangannya bagaimana apa yang kita bilang keren ini dibilang keren juga sama konsumen. Ya. Rizky Yanuar. Pade udah duduk di tamu kita. Berangkat Pade. Oke, bro. Ngomong-ngomong, tasnya sama tas lo tadi mana? Tuh, sama gitu. SCH. Kok nggak ada ya? Gila. Hah? Hah? Kok bisa sama? Loh, jangan salah, bukan hanya tas, Apa? kemeja, Iya. Waduh. Wow. kaosnya juga. Mohon maaf nih ya, sampai dalaman gue. SCH. SCH apaan sih? Nah, jadi jujur ya, ini adalah salah satu episode yang paling membanggakan buat gue. Kenapa? Rizky ini adalah sahabat gue sejak SMA. Oh iya? Ya, Kok kelihatan Oke. tuan Kang stres Rudi? gitu. Oh, jauh banget, gak ngomong. Gua sejak SMA main di rumah dia. Oke. Kami berbagi kasur, berbagi kamar mandi, berbagi isi dompet untuk SMA dan kuliah. Sedekat itu. Pasti dia yang bagi isi dompetnya ke lu. Ya iyalah. Gue naik mobil dia setiap hari. Dan itu kami sejak 93 berteman. Iya. Oke. Dan di hari ini Hah? di Inspirasi Jalanan kami ada di sebuah titik di mana kami besar dengan karya masing-masing. Oke. Gue ada di sini sebagai host ngewawancari temen gue yang punya karya juga. Wih. Jadi Luar hari biasa. ini kami bukan hanya teman, tapi seorang pewawancara dengan orang diwawancarai karena prestasinya yang Prestasi. didapatkan gitu loh. Oke, keren. Ngerti kan kebayang kan? Tapi lu sebetulnya satu kampus sama Satu kampus Ronald. juga. Sekasur Opi, gak percaya semuanya. Tapi bener katanya Rizky kok mungkin lebih tua banget daripada dia. Emang kayak papa. Jadi lu berarti Vkom ya? Di Vkom. Di Vkom. Dari SMA dulu, Unpad. Pi. SMA Negeri 5 Bandung, kami bareng. Terus? Jurusan biologi. Bio 1. Vkom. Vkom Ya. Unpad. Lo Vkom juga. Nah. Tapi lo kan jadi cuap-cuap kan? Hmm. Jadi ngoceh-ngoceh. Hmm. Ada hubungannya. Nah, kalau lo Vkom terus jadi businessman clothing, Ceritain. gimana tuh ceritanya? Sebenarnya apa ya? Dulu waktu kuliah sih saya masuk yang agak pemalu lah, nggak kayak Ronald. Ronald Oh, kan gitu. orangnya Oh, dia emang dari dulu malu-maluin deh, udah deh. dari dulu dia emang senang tampil gitu, Oh. senang mempermalukan dirinya sendiri. Kartu as gue banyak di dia soalnya. Awas lo. Ronald emang seperti itu gitu. Oke, terus? Dan kalau saya emang banyak belajarnya di bisnis justru gitu. Oh, gitu. Gitu. Jadi dulu awal mulanya itu saya kenal dengan dunia clothing tuh dengan ada partner bisnis saya namanya Arif Maskom. Oke. Jadi saya tuh ada bertiga. Ah. Saya Arif Maskom dengan Firman. Oke. Tadinya berlima, cuma sekarang tinggal bertiga dari tahun 2000. Nah, Arif Maskom itu dia dulu pemain skate. Skateboarder. Oh, Pemain skater. skateboard. Nah, dia Oke. udah sering main di luar lah. Dia Oke. banyak prestasinya. Dan dia tuh dulu udah di-endorse dengan produk-produk surfing. Oke. Produk skate lah gitu. Ya. Nah, itu
Nah, saya mengenal komunitas skate di situ. Ya. Nah, jadi dulu ada namanya komunitas skateboard itu di Taman Lalu Lintas Bandung di era Oke. tahun 90-an. Ya. Ah. Nah, jadi ya anak-anak skate tuh banyak kumpul di situ. Tapi di sana tuh mereka bukan hanya membicarakan olahraga skate aja. Bukan hanya senang-senang aja. Bukan hanya senang-senang aja, ya banyak lah. Misalnya curhat percintaan Oh. lah, terus tentang musik, Oke. tentang ya macam-macam lah, maksudnya kehidupan anak muda gitu. Nah, termasuk ya lifestyle juga. Ya. Salah satunya pakaian. Nah, kemudian tahun 97 kan ada krisis moneter. Ya. 98. Mulai 97, Dari 97 sih, 97 ada krisis moneter yang akibatnya banyak harga-harga produk impor tuh naik. Ya. Ya, Salah satunya betul. di bidang fashion yang pada saat itu emang komunitas ini memakai banyak dari produk dari luar. Ya. Otomatis harga-harganya juga ikut naik. Ya. Jadi istilahnya mereka tuh udah nggak sanggup beli lagi gitu. Ya. Jadi mau gaya tuh kayaknya ribet gitu, Mahal. gitu kan, gitu. Akhirnya Nah, terinspirasi lah. Nah, akhirnya sih awalnya sih dulu terinspirasi buat bikin suatu produk yang mewakili komunitas ini. Gitu. Oh gitu. Tuh ya. Dulunya sempit hanya buat komunitas. Hanya buat Sekarang komunitas aja. cabangnya di mana-mana. Justru dari krisis moneter ya. Kan orang-orang semuanya pada nangis. Jatuh. Jatuh ya kan. Kalau orang pinter malah melihat peluang Iya, di situ. tuh gila ya. Makanya lo diundang ke inspirasi Ya, Jalan. Karena menginspirasi. Mantap. Jadi si SCH itu mulai ketika krisis moneter justru ya. Krisis moneter. Gitu. Oke. Nah, Apa saja barang yang dihasilkan oleh SCH? dulu sih awalnya kita cuma belum t-shirt ya pas awalnya. Jadi kita cuma bikin celana, tas, sama jaket waktu itu Buat awalnya. skate. Buat anak-anak komunitas aja. Oke. Kalau sekarang sih udah hampir semuanya ya, atas sampai bawahan gitu. Berarti dari tahun 97 sampai sekarang udah berapa tahun tuh ya? 21 tahun. Jadi Juni kemarin kita baru berulang tahun yang ke Opi, Luar gua mah biasa. saksi ya. Awal karir mereka boro-boro punya toko, barang tuh masih nitip ke toko orang. Oh iya? Saksi gue. Gue saksi. Gila. Dan sampai sekarang cabang SCH ada berapa? Sekarang ada 12 cabang resmi, reseller 12. sekitar 200-an. Banyak kan Wah. se-Indonesia. Ke luar negeri udah. Ada. Sekarang kita Ada. banyak penjualannya lewat online aja sih. Karena saya sama teman sejak SMA, jadi bisa dibilang gue adalah brand ambassador yang nggak dibayar. Tapi dikirimin baju tiap bulan berkardus-kardus. Jadi terima kasih telah mengurangi budget belanja ya. Asik banget. Bener. Kok lo mau sih? Gak tega tuh pasti. Dan ambasador kok lo mau sih? Dia emang Gue mengklaim diri sendiri aja. Cuman bener, lumayan sangat membantu karena apa? Yang gue perhatikan adalah produk-produk yang dibikin sama SCH ini seperti yang kamu tadi bilang, komikus Indonesia tidak kalah sama komikus asing. Ya, Sama, brand Indonesia nggak kalah kerennya sama brand asing. ya. Tapi gue juga mau jadi temannya Rizky dong. Iya. Dibikin Nah, baju aja. nah itu dia. Apa sih kelebihannya SCH Oke. di bisnis clothing ya? Iya. Bicara pemain Maksudnya banyak gini, ya. Iya kan, Pemain banyak banyak. nih bisnis clothing ya. Sampai 21 tahun lo bisa survive, Oke. punya 12 toko, Oke. 200 lebih ya, Reseller. Itu dibisik-bisikin dong, kan? Jadi yang kalau kita sih sebenarnya punya idealisme lah dalam karya keren. ini gitu. Ya. Ini yang jadi benang merah dalam setiap produk yang kita hasilkan sampai dengan strategi promosinya. Oke. Idealismenya itu seperti apa? Ya idealisme yang menurut kita keren. Apa kualitas? Ya kualitas dari grafis segala macam itu Oke. yang menurut kita keren. Gitu. Oke. Jadi Terus? ya emang sih tantangannya bagaimana apa yang kita bilang keren ini dibilang keren juga sama konsumen. Ya. Oke, yang satu komikos jago ya, gambarnya udah sampai di dunia, di Amerika sana. Yang satu sahabat saya juga yang karyanya dicintai se-Indonesia. Wow. Ya. Ekspor juga udah ada, Ekspor. beli by online gitu kan ya. Ini adalah dua contoh anak Indonesia yang sukses. Kita akan masih ngobrol sama Rizky dan juga Iwan. Abis ini tetaplah di Inspirasi Jalanan. Baik. Baby, love never felt so good. And I'd die if it ever could. I'm like you, oh man, baby. Love never felt so fine. And I'd die if it ever mine. I'm like you, oh man. And the night's gonna be just fine. Gotta fight, gotta see, can't believe I
Enggak sih dulu malah kita kan modalnya dulu kecil banget ya, cuma 200.000, udah gitu donan 5 orang gitu. Masa? 200.000. Iya. Coba gue dari Gua bayarin lu sekarang kan? Coba gue kenal. Gue bayarin Tahun dia. 97 itu Iya. patungan 200.000 5 orang. Iya. Jadi modal awal hanya 1 juta. Enggak, 200.000 tuh semuanya. Hah? 40.000 perak ewang. Oh, I love you so Just a castaway, and all ain't lost at sea. Another lonely day with no one near by me. Oh, loneliness that anyone could bear. Rescue me before I fall into despair. I'll send an SOS to the world. I send an SOS to the world. I hope that someone gets mine. I hope that someone gets mine. I hope that someone gets mine. The searching about to. Ooh, yeah, yeah. The searching about to. Rizky dan teman-teman dari SCI ini memang senang sekali mengendorse. Band banyak sekali yang kamu endorse kan? Nah, itu loh. Coba deh ya. Pure Saturday, The Milo, apalagi sih? Moka. Moka. Komikus gimana komikus? Nah, Iya. Riz, Ya. apakah ini cara kamu untuk marketing atau mempromosikan produk kamu melalui endorsement gitu? Iya, tentunya lewat Oh, endorsement ya. Karena endorsement kan untuk mereka kan bisa mempresentasikan produk kita gitu. Oke, Ya, apalagi mereka cara-cara yang memperkenalkan. lainnya? Ya banyak ya. Kalau sekarang sih arahnya udah digital. Oke. Jadi building image-nya sekarang udah lewat digital semua banyak ya. Gitu. Ya, Seperti ya. apa sih building image lewat digital tuh? Ya berarti kan ya sama juga endorsement juga. Cuma yang kita lihat mereka influencer lah intinya. Ya karena sekarang gitu. teknologi jalan begitu cepat, kalau kita nggak ngikutin teknologi kelar sih. Iya. Oke. Begitu banyak media-media besar bahkan di Amerika sana telat mengantisipasi zaman, Iya. telat ngikutin digital, Iya. tutup. Iya, iya. Betul. Banyak media-media besar tutup, telat mengantisipasi perkembangan dunia digital. SCI enggak dong? Enggak, alhamdulillah. Keren. Lu sudah go internasionalnya ke berapa negara? Ya kalau yang dekat sih Asia Tenggara, kalau paling jauh sih kayak ke London kayak gitu. Ke London, ke London coy. Manchester gitu, banyak sih yang beli situ. Wih, Gila kan? Keren. Jadi dengan adanya era digital teknologi ini memang Iya. no border, no frontier, semua udah nggak ada batasan gitu kan. Mau Oke. jualan, saya mah sampai ke pabrik-pabriknya tahu di mana. Oh iya. Ya. Tapi bayangkan betapa dengan dunia teknologi ini barang buatan Made in Bandung bisa sampai ke London, bayangkan. Keren kan? Keren banget. Kalau melihat bisnis clothing sendiri atau distro, ya kalau dibandingkan dengan bisnis-bisnis yang semakin lama semakin tenggelam, lu sebetulnya apa sih yang lo lakukan untuk tetap survive? Sebenarnya sih kalau saya lihat kompetisi itu bagus sebenarnya. Oh. Ada kompetisi itu justru bisa bikin kita berkembang. Iya. Karena buat saya mereka inspirasi gitu. Oke. Inspirasi. Intinya ibaratnya gini loh. Kita ikut perlombaan, ibaratnya ikut maraton gitu. Ini bukan masalah kita juara 1 2 3. Yang penting kita bisa Bisa stand out lah. Bisa Oke. Tampil berbeda lah. Sehingga Keren. itu cukup buat jadi istilahnya tuh Pemicu. ya pemicu atau mereka jadi teringat sama kita gitu. Oke. Oke lah kita nggak juara 1 2 3, tapi mereka tetap ingat kita karena kita punya sesuatu yang berbeda gitu. Ya, tapi pada Iya. akhirnya ketahanan 21 tahun berbisnis Iya. udah membuktikan, Iya. salah satu bukti bahwa mereka memang survivor gitu. Nah ini kan Iya. baju yang dipakai sama Iwan juga adalah baju hasil gambar kamu sendiri ya. Oh ini gambar Oh, sendiri. itu gambar kamu sendiri, Wan? Ya. Keren. Nah, bisa kerja sama dong nih. Ini teman juga. Jadi SCH ini suka bikin seri ya. Iya. Seri tentang kota, misalnya kota-kota di dunia ada serialnya gitu kan ya. Iya. Ganti tren bikin seri apalah macam-macam banyak banget gitu. Tapi intinya sih banyaknya tipografi sih sekarang. Ya main tipografinya jago banget. Jadi Tulisan-tulisan. sekarang Tulisan, bisa ya. ini Nah. nih. Seri Seri komik Indonesia. Divisi gambar-gambar, bikin satu lagi divisinya. Divisi oke. komik gitu. Keren. Dan terus si SCH mau apa lagi nih pengembangan ke depan ini? Karena
pemain baru masih banyak terus kan? Iya. Masih banyak. Bisnis terus. ini masih oke, menjanjikan atau Menjanjikan? udah jenuh? Ya selama orang butuh baju pasti Iya. beli baju sih. Oh, Ya, iya. ini kebutuhan primer. Iya. Kebutuhan Iya. primer. Gitu. Cuman sebutuh apakah orang dengan yang produk yang kita buat gitu kan? Iya. Ya. Karena opsinya banyak. Ya, Ya, kan? yang penting sih kita bisa bikin apa ya? Bikin produk yang akhirnya orang butuh buat beli itu gitu. Oke. Nanti brand kita yang dibeli gitu. Oh, Karena iya yang kita sih. tawarkan adalah brand. Ya, Menciptakan betul. kebutuhan. Betul, gitu. betul. Dan Ya. kalau udah fanatik sama satu brand Oh, iya, pasti iya, juga iya, apa gitu. iya. Kita bahkan ada di grup di Facebook gitu. Itu awalnya di Kaskus. Mereka tuh jual beli barang bekas kita sampai segitunya Wih, gitu. Jual beli luar barang biasa. bekas. SCH. Iya. Oh, iya? Jadi tukeran, misalnya ada yang bosan tukeran sama orang. Ada yang dijual lagi. Bahkan misalkan ada salah baru tahu satu jaket serinya namanya Stay Dry. Dia harganya kita ngeluarin cuma 225 apa 250. Mereka secondnya ada yang 1,5 juta. Masa? Oh iya? Iya. Oh, Stay Dry. Ya, Udah. yang gue dikasih-kasihin. Iya. Jangan-jangan tuh udah pakai tanda Iya, tangan lo ada ya? 1,5 juta, ada yang 700. Malah lebih mahal dari harga barunya. Kenapa? Maksudnya itu limited edition. Iya, emang itu habis terus. Oh gitu. Seri jaket itu tuh Jadi habis terus. most favorite jacket gitu Salah ya? satu most favorite jacket. Gue denger katanya juga bikin jaket dari kertas, apa sih? Dari Oh iya. Dulu koran. pernah. Dulu pernah. Jadi Oh, iya? ceritanya dulu kan banyak kampanye tentang eco-friendly Oke. lah. Saya ngelihatnya kan dulu banyaknya ya cuma permainan di kata-kata atau Ah. ya slogan-slogan ya. Iya, iya, iya. Saya bikin benar-benar produknya aja waktu itu. Dari kertas? Dari kertas dan itu bisa dicuci. Wah, Bisa Keren ya? dicuci, ya kita ya emang bentuknya jaket aja, ada hoodie-nya, tahan air Oh iya? gitu. Tapi kertas gitu kan, Dari ramah bahan lingkungan. kertas gitu. Nah, Apa yang, dong yang, teknologinya? yang saya salut sama mereka ini Ada adalah teknologi, tim ada teknologi. research development-nya. iya. Dulu pernah bikin tas yang ada speakernya. Wah, Wah. Bener, tas ada speakernya, jadi kamu nggak perlu pakai earphone. Lumayan dong keliling. Dicolokin, bener di kiri kanan speaker. Iya. Dulu Ya. ini booming iPod. Dulu booming Iya, iPod. iya. buat ngamen enak tuh. Iya. Ya boleh, sambil nyanyi gitu kan ya. Tapi memang berarti kreativitas dan inovasi ya Iya, harus betul. diperlukan dan lo harus up to date terus Iya. dengan hal-hal yang sedang tren ya. Iya, betul. Dari perusahaan yang dulu diawali cuma 3 orang, ya. Tadinya 5 orang. Dari 5 lagi. orang Iya, jadi yang Tiga gede kan orang. 3 orang gitu kan, sampai sekarang sebesar ini. Berat nggak sih? Maksudnya perusahaan kok jadi segede ini Iya. sih? Pernah mikir sampai ke titik ini nggak sih? Enggak sih dulu malah kita kan modalnya dulu kecil banget ya, cuma 200.000, udah gitu donan 5 orang gitu. Masa? 200.000. Iya. Coba gue dari Gue dulu. bayarin perusahaan lu sekarang dah. Coba gue kenal. Gue bayarin Tahun gue. 97 itu, Iya. patungan 200.000 5 orang. Iya. Jadi modal awal hanya 1 juta. Sejuta. Enggak, 200.000 tuh semuanya. Hah? 40.000 perak uang. Gila. Iya. Luar biasa. Dulu dipakai apa tuh si 200.000 modal pertama itu? Dulu masih bisa dibikin satu jaket, satu celana. Oh ya ampun. Oh my god. Gitu. Ini fakta baru nih, gue baru tahu. Eh. Gitu. Dulu kan banyak pas Krisman tuh banyak penjahit yang dirumahkan kan gitu. Jadi akhirnya bisa tuh kita bikin yang cuma 1, 2 gitu. Oke. Kayak gitu. Nah, selama 21 tahun, Yes. ya kan, pasti ada dong up and down-nya. Pasti Pernah ada. nggak di titik terendah? Pasti ada. Pasti ada. Pasti ada. Itu titik terendah kamu seperti apa? Karena gini loh, saya ngebikin dulu tuh kan orang pakai produk lokal tuh susah. Iya. Gaya Gengsi. apa gengsinya nggak ada. Gengsi. Karena pas era saya 90-an emang produk luar semuanya. Betul. Itu PR-nya di situ. Oke. Jadi dulu tuh produk lokal tuh dianggap sesuatu yang murahan lah, Betul, Iya. sesuatu betul, yang betul. lu nggak keren pakainya. Benar, Iya, benar. iya, iya. Di situ PR-nya. Padahal ada Paling beratnya lagunya. di situ. Oke, target ke depannya nih buat orang-orang hebat ini. Kamu bikin apa lagi, Man, ke depan, Man? Lagi ada tawaran yang menarik apa lagi nih? Kalau sekarang sih kita memang kan sekarang saya bekerja di perusahaan Bumi Langit kan. Ya kita lagi produksi film lah. Ya. Bumi Langit lagi. Jadi Wah. komik ini juga batu loncatan buat produk lain yang lebih besar. Jadi kelak akan ada film si Buta dari Gua Hantu. Ya iya dong pastinya. Animasi. Bukan live action. Oh, oke. Nah, Keren. Kapan? Belum bisa dibocorin ya? belum boleh. Nah, justru yang tuh. udah jelas sih Gundala sih ya. Nah, Gundala. Sebentar, Gundala. Gundala. Itu Gundala. emang dari siapa? Gundala udah tahu kan sutradaranya Joko Anwar. Iya, Joko Anwar. Sekarang lagi dalam proses syuting. Nah, kamu terlibat sebagai Bagian kreatif di tim itu. Oh. kreatif timnya Gundala Putra Petir. Keren. Rencana tayang kapan sih itu? Tahun depan ya? Ya tahun depan. Tahun depan. Oke. SC dan SCH-nya target Iya. ke depannya apa lagi? Hah? Ya banyak sih. Kalau ya pasti kita pengen benar-benar go internasional ya dengan Iya.
istilahnya nggak pengen selama ini kan lihat produk kita tuh secara produk kan banyak dijajah dari luar gitu. Ya kita pengen keluar sekarang gitu. Keren. Gitu. Tapi kan udah kan sebetulnya. Udah, itu tapi salah mau satu balik langkah lebih ke- benar ini oke. lagi gitu. Semoga dapat sesuatu dari obrolan kami malam hari ini ya Pi ya. Yes. Ya. Dan jangan lupa saksikan terus inspirasi jalanan karena inspirasi bisa didapatkan di mana Di saja mana termasuk saja. di jalanan. Rivi Putri dan The Rivi. Cafe.